Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koni Anudwijayani, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Communication Business Model atau yang disingkat dengan CBM dengan kode mata kuliah SBK 634 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah CBM ini merupakan mata kuliah advance atau mata kuliah lanjutan dalam komunikasi bisnis. Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa komunikasi agar mampu mendesain dan mengimplementasikan bisnis dengan konsep modern melalui kecanggihan teknologi dan informasi guna mencapai financial freedom. Dan mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 ya, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Adapun materi ini membahas terkait yang pertama, konsep bisnis dan manajemen bisnis, kemudian dilanjutkan dengan studi kelayakan bisnis, perilaku konsumen, STP atau segmentation, targeting and positioning, dan juga marketing mix. Kemudian ada komunikasi bisnis di era 4.0, ada pemilihan media bisnis, customer retention, brand equity, dan yang terakhir yaitu materi bisnis model Canvas. Adapun terkait dengan CPL pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, di sini ada 2 CPL. Yang pertama yaitu CPL kedua dan yang kedua CPL keempat. CPL pertama diharapkan prodi atau lulusan prodi memiliki kemampuan mengevaluasi fenomena dalam berbagai bentuk dimensi ilmu komunikasi melalui kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sesuai kaidah ilmu komunikasi. Adapun CPL yang keempat diharapkan lulusan prodi bisa menyampaikan argumen dengan menjunjung tinggi etika komunikasi sesuai dengan asas religiusitas dan perundang-undangan. Maka dengan demikian, CPMK pada mata kuliah CBM ini ada 2 juga. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi bisnis yang ada di UMKM dalam dimensi ilmu komunikasi melalui konsep-konsep bisnis seperti marketing mix dan STP atau segmentation, targeting, and positioning. Dan CPMK yang kedua, diharapkan mahasiswa bisa menyampaikan argumen etika bisnis melalui studi kelayakan bisnis, customer retention, dan bisnis model Canvas. Kemudian terkait 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di KJR atau Google Classroom ya, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Dan materi yang saya sampaikan ini didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti PPT, video, dan kuis interaktif PISIS sebagai media pendukungnya. Adapun interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Dan assessment ataupun sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah CBM ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis tugas, melalui kuis, melalui tugas individu dan juga tugas kelompok. Selanjutnya assessment sumatif ya untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun terkait model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah CBM ini adalah PBL atau Problem Based Learning, kemudian ada Collaborative Learning, dan ada Case Study dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Dan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ada buku manajemen pemasaran dari Philip Kotler, buku Business Model Generation dari Alexander Osterwalder, dan buku studi kelayakan bisnis, dan beberapa buku lain yang menunjang dari materi perkuliahan. Selanjutnya, berikut akan saya tunjukkan video proses pembelajaran saya pada mata kuliah CBM atau Communication Business Model. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat? Masih! Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keberkahan dan keselamatan untuk kedepannya. Berdoa dengan agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, seperti biasa, untuk menumbuhkan semangat, kita yel-yel dulu ya. Oke. Pagi. Pagi.
tangan kita semuanya. Ya, materi kali ini teman-teman, ini adalah pertemuan 13 ya. Jadinya kita akan final gitu. Tinggal satu pertemuan lagi, maka ini benar-benar materi puncak yang teman-teman benar-benar harus memperhatikan. Karena ini ada implementasi yang kemudian harus teman-teman praktekkan nanti. Oke, materi kita kali ini adalah bisnis model kanvas ya. Namun sebelumnya seperti biasa ya, sebelum kita masuk pada materi ini, saya ingin mereview sedikit terkait materi di minggu lalu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang? Brand equity. Brand equity, ya. Brand equity. Apa itu brand equity? Masih ingat? Masih. Ya, bisa dijawab? Ya. Boleh berdiri? Apa itu brand equity? Brand equity itu nilai tambah suatu merek yang ada di benak konsumen, yang mana hal tersebut terbentuk dari pengalaman, persepsi, dan loyalitas konsumen terhadap brand itu sendiri. Oke, benar sekali. Mbak siapa? Noviana. Mbak Noviana. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jadi seberapa besar ekuitas merek atau kekuatan merek tersebut dikenali oleh konsumen sebagai persepsi dan juga pengalamannya? Pastinya kalau belum mencoba, ya pastinya dia belum bisa dikatakan sebagai brand equity. Tapi ada juga beberapa kategori yang kemudian bisa diukur seberapa kekuatan merek itu ada di benak konsumen. Kemarin Ibu memberikan materi terkait 4 hal yang cara untuk mengukur brand equity itu dilihat dari 4 perspektif. Ada yang bisa jawab? Ayo Ibu. Oke, yang pertama? Yang pertama yakni brand awareness. Brand awareness. Bisa berdiri? Oh iya. Brand awareness itu sejauh mana konsumen dapat mengingat dari brand tersebut. Contohnya yakni Indomie, hal yang melekat di benak konsumen pastinya Indomie selera. Oke, ya. Terima kasih Mbak Mentari ya. Banyak hal brand-brand yang itu sangat teringat jelas di benak kita, seperti Aqua, Indomie yang dicontohkan Mbak Mentari tersebut. Oke, yang pertama adalah brand equity dari sisi brand awareness, kesadaran merek. Yang kedua adalah, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Yoma silakan berdiri. Yang kedua ada perceived quality. It's talking about what's on consumer mind about product quality. Jadi berbicara tentang apa yang di benak konsumen terhadap kualitas produk tersebut, terlepas dari itu benar atau tidak dalam kenyataannya gitu. Karena balik lagi judulnya adalah persepsi terhadap kualitasnya. Contoh brand iPhone mungkin kita tahu sebenarnya banyak kok brand-brand atau merek Android yang jauh lebih bagus, cuman di benak masyarakat yang bagus tuh iPhone dari kamera, kualitas dan segala macam. Oke, terima kasih Pak Yoma ya. Ya, perceived quality, persepsi kualitas. Sejauh mana kualitas itu bagus di mata konsumen. Dan kita terbukti bahwasanya iPhone banyak sekali pengguna-pengguna yang menggunakan produk tersebut. Mahasiswa sekarang aja sudah keren-keren ya, sudah memakai iPhone, kalah sama dosennya, gitu ya. Oke, yang ketiga, ada yang tahu cara pengukurannya? Ya, Mas Inam silakan berdiri. Yang ketiga itu ada asosiasi merek. Nah, asosiasi merek ini membahas tentang bagaimana pelaku itu mengingat apa yang karakter yang kuat dari brand itu sendiri, seperti logonya. Kalau Shopee, terus juga ada notifikasinya yang biasanya ting, atau juga apa itu biasanya kan yang ting gitu kan. Iya. Kalau Shopee kan unik gitu, Shopee gitu. Iya. Itu yang diingat oleh pelaku. Oke. Ya, terima kasih Mas Inam ya. Kebanyakan orang itu memang lihat dari jinglenya, lagunya, logonya, warnanya yang sangat mencolok. Walaupun McD itu hanya M, tapi dia itu mencolok sekali. Semua orang udah tahu M itu adalah McD. Itu asosiasi merek atau asosiasi brand ya. Oke, yang keempat masih ingat? Ya. Itu brand loyalty, yang dimana brand loyalty ini kecenderungan orang dalam memilih brand tersebut ataupun memilih barang tersebut. Kenapa? Karena dari brand itu mempertahankan konsisten ataupun membuktikan untuk pelanggan-pelanggannya. Contohnya dari merek, kayak merek Nike itu merek yang memang sudah dibuktikan dengan kekuatan ataupun bagusnya merek sehingga banyak digunakan di bidang-bidang olahraga seperti itu. Oke, nah, ini adalah yang paling terakhir yaitu tentang loyalitas. Seberapa setianya pelanggan menggunakan produk tersebut. Oke, kita langsung masuk pada materi bisnis model kanvas. Seperti sesuai dengan capaian mata kuliah ini, yaitu
Diharapkan mahasiswa mampu mendesain dan mengimplementasikan konsep bisnis modern dengan teknologi untuk mencapai financial freedom. Maka di sini saya akan mengajarkan teman-teman untuk merancang sebuah bisnis agar teman-teman bisa diimplementasikan kelak setelah lulus, maupun mungkin bisa sekarang, ataupun banyak teman-teman mahasiswa yang sudah berwirausaha sekarang gitu ya. Business model canvas. What is the meaning of business model canvas? Jadi bisnis model canvas adalah sebuah template yang digunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis. Ingin bisnis kita itu seperti apa sih? Jadi sebelum memulai bisnis jangan asal ya udah yang penting ada modal, beli terus kemudian dijual. Tidak, kalian harus merancangnya serapi mungkin, sebagus mungkin agar bisa terencana dan sesuai dengan ekspektasi yang kalian harapkan. Sudah dipelajari ya di RPS ya? Oke. Ada berapa elemen di bisnis model canvas? 9. Oke. Sekarang Ibu mau buat peta rancangan. Kalian harus mengisi ya. Kalau kalian bisa mengisi ini, berarti bukti bahwa kalian sudah belajar di rumah. Oke. Oke. Ada yang mau mengisi nomor 1? Oke, silakan. Oke. Nomor 2 ada yang mau mengisi? Oke, Mbak Olivia silakan. Oke, yang ketiga. Oke, Mbak Pentari. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Yang nomor 5. Oke. Terima kasih Mbak Yoma. Nomor 6. Oke. Nomor 7, terima kasih. Nomor 7. Oke. Ke bawah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bawahnya. Resources, ya wes. Selanjutnya tulisannya ya, yang terakhir. Boleh. Belajar beneran ini berarti. Iya. Oke, terima kasih Mbak Betari. Baik, semuanya belajar ya, alhamdulillah ternyata. Jadi teman-teman, sebelum merancang bisnis, pastikan 9 elemen ini Anda rancang dengan baik gitu ya. Pahami satu persatunya. Teman-teman, Ibu mau tanya, seandainya kalian mau buka bisnis, hal pertama yang akan kalian pikirkan itu apa? Target pasar. Target pasar, ya benar. Kenapa target pasar? Kenapa tidak kemudian Anda langsung memikirkan produk saja ini yang dijual? Karena ini lagi viral seperti itu. Tidak Ibu, karena Bisa berdiri? oh iya.
karena saat ada brand itu, ketika kita ingin menjual sesuatu, tentunya kita harus memikirkan di mana wilayah kita untuk menjual tersebut. Kalau misalnya kita menjual produk seperti mungkin jual beli iPhone dengan harga mahal, terus kita jualnya di wilayahnya merek itu hanya 1,5, tidak mungkin kita menjual barang tersebut karena ya mungkin 2000 tidak ada pemasukan. Iya. Kita harus mempertimbangkan target pasar kita, kemudian usia, terus apa ya sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Benari, benar sekali ya. Buat apa kita jual produk tapi nggak ada yang beli? Rugi dong, ya. Jadi hal pertama yang harus kita pikirkan adalah kita memikirkan customer segment atau pelanggan, gitu ya. Segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini dibagi menjadi 4. Atau ada yang tahu? Jadi saya punya gambar. Ini ada sebuah gambar di mana ini adalah customer segment. Kalian harus membuat segmen itu seperti apa? Jadi kan kita di sini ada mahasiswa, terus kemudian ada banyak orang. Kita harus menentukan target pasar kita. Yang asalnya kita membacanya ini adalah bercampur seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan customer segment itu apa? Mbak Fida berdiri? Ya. Membedakan gitu. Kalau saya lihat ini sih kayak membedakan apa, bukan membedakan apa ya bahasa yang mengelompokkan. Oke. Mengelompokkan ya. Jadi customer segment itu adalah mengkategorikan segmen atau pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Apakah itu wanita, apakah itu jenis kelamin, apakah itu pendapatan dan lain sebagainya. Ada 4 hal, bisa menyebutkan? Oke, Mbak Noviana berdiri, apa saja? Dari geografis, demografis, psikografis, sama ekografis. Oke, terima kasih. Geografis berdasarkan apa? Wilayah. Wilayah. Contohnya? Ya, Mas Inam? Misalnya kayak penjualan jaket gitu Bu, jaket misalnya jaket tebal, jaket dingin. Kalau jaket dingin kalau dijual di Madura yang cuacanya seperti ini nggak laku itu. Lakunya itu Oke. di Malang gitu. Oke, benar sekali. Jadi wilayah itu harus kita baca. Ini kita bisa nggak jual produk ini cocok nggak sama wilayah oleh penduduk yang ada di sana. Yang kedua, demografis berdasarkan kependudukan ya. Kependudukan itu bisa jenis kelamin, bisa usia. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Produk apa yang itu berdasarkan jenis kelamin ataupun usia? Pembalut Ibu. Pembalut, ya. Yang jawab cowok loh ya. Ya, jelas sekali pembalut. Tapi ada loh pembalut cowok kalau mau tahu ya. Oke, benar sekali. Demografis itu berdasarkan kependudukan atau jenis kelamin dan juga usia dan lain-lain. Psikografis ya. Yang ketiga adalah psikografis, berdasarkan gaya hidup, berdasarkan psikologisnya dia gitu ya. Apa yang disuka gitu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak psikografis? Produk apa? Mbak Jalif? Mungkin salah satu contohnya itu di psikografis ini, contohnya kita mau membuat bisnis atau kita mau buat satu hotel, tapi kita menempatkannya itu di pedesaan yang memang itu tidak tidak banyak pengunjung atau tidak banyak yang meminati untuk tinggal di suatu hotel mewah ini. Jadi itu termasuk psikografis di mana adanya kemewahan, adanya penempatan dan itu sesuai dengan psikografis. Iya, jadi benar sekali. Kita harus bisa membaca psikologis dari penduduk yang ada di situ. Kira-kira laku nggak ya produk kita? Ekografis adalah berdasarkan ekonomi, ya. Jadi tidak mungkin kalau kita ternyata mau berjualan iPhone misalnya, ternyata di orang-orang yang kalangan menengah ke bawah seperti itu ya. Kecuali target kita adalah orang kantoran, mahasiswa dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Jadi teman-teman, itu customer segment. Kita sudah menginjak pada satu elemen. Yang kedua adalah value proposition. Apa itu value proposition? Adalah nilai yang ditawarkan. Semakin bagus nilai yang ditawarkan, itu akan semakin banyak konsumen yang membeli produk kita. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Saya Oke, apa? Saya mau bertanya tentang value proposition. Kadang-kadang kita dalam membuat bisnis yang menjadi poin permasalahan adalah ketidakkonsistennya dalam menambah nilai yang kita tawarkan ke pelanggan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya,
bagaimana sih Bu kita menambah value proposition itu dalam suatu bisnis yang ingin kita tawarkan dan mempertahankan konsistennya untuk tetap pelanggan kita itu tidak lari ke siapa-siapa tapi stay di bisnis kita. Oke, pertanyaan, terima kasih Mbak Jalif ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini adalah sebuah hal yang menjadi sesuatu yang urgent ya pada sebuah bisnis. Kalau tidak ada value-nya, maka ya brand itu atau produk tersebut maka tidak akan dibeli. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menimbulkan value proposition. Ada 11 hal yang ini nggak kelihatan ya. Ada 11 hal yang ini bisa kita pilih untuk menjadi value proposition. Yang pertama adalah kebaruan. Jika sebuah produk itu belum pernah ada, maka jika dia menjadi satu-satunya the one only di dalam suatu daerah tersebut pasti dan dia dibutuhkan, dia pasti dibeli. Gitu ya. Yang kedua kinerja. Jadi bagaimana kinerja dari pelayanannya bisa gitu ya. Terus kemudian ada nanti bisa dibaca sendiri penyesuaian kebutuhan, penyelesaian pekerjaan, desain. Semakin banyak bagus desainnya, maka itu akan menarik pelanggan. Walaupun mungkin isinya tidak sebegitu bagus ya, tapi kalau desainnya bagus, seseorang pasti akan terpaku pada pandangan pertama. Status atau brand. Kalian tahu Starbucks? Brand statusnya benar-benar yaitu ekuitas mereknya tinggi tadi. Jadi itu yang kemudian menjadi value-nya. Harga atau price, semakin bagus harganya, semakin murah dia akan dipilih. Pengurangan biaya atau cost reduction, yaitu ada bonus-bonus tertentu dari pengurangan biaya, misalnya gratis ongkir, itu juga menjadi value. Pengurangan resiko, seperti halnya kalau beli laptop ada gratis service, itu juga termasuk value yang bisa ditawarkan. Dan yang terakhir adalah kenyamanan atau kemudian penggunaan. Seperti kenyamanan seseorang dalam membeli produk tersebut, entah itu misalnya di restoran, rasanya nyaman, itu juga menjadi daya tarik atau value proposition yang bisa ditawarkan. Oke, saya rasa value proposition nanti bisa diperdalam sendiri ya oleh teman-teman. Oke, yang ketiga adalah channel. Channel ini adalah distribusi, penyaluran, bagaimana mengkomunikasikan value proposition itu kepada pelanggan. Bisa melalui media sosial yang saat ini sudah ramai digunakan orang, itu akan lebih efektif gitu ya. Yang keempat, customer relationship. Ada yang tahu customer relationship? Iya, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan. Kita harus bisa mendapatkan, mempertahankan seorang pelanggan ya. Mudah mana mendapatkan pelanggan atau mempertahankan? Benar. Ada bisa ngasih contoh bagaimana mempertahankan seorang pelanggan? Ngasih diskon. Ngasih diskon, oke. Mempertahankan kualitas. Satu-satu dong. Mempertahankan kualitas. Mempertahankan kualitas. Pakai member. Pakai membership. Contohnya produk apa? Alfamart. Alfamart. Oke. Ada lagi? Oke. Seperti Yamaha juga, dia membentuk sebuah komunitas gitu ya. Jadi pecinta-pecinta member inilah yang kemudian bisa menjaga customer relationship. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream adalah sumber pendapatan. Jadi teman-teman, kalau Anda membuka bisnis, jangan hanya berpikir satu pendapatan saja, tetapi Anda harus bisa membuat pendapatan itu datang dari banyak hal. Jika Anda buat bisnis, kira-kira bisnis apa yang itu bisa mendapatkan dua pendapatan? Ada yang bisa ngasih contoh? Kos-kosan. Apa? Kos-kosan. Kos-kosan. Bisa dijelaskan? Kalau Berdiri ya? iya, kan kalau kos itu kan gak cuma hanya kita nyewain kamar gitu kan ya ke orang yang mau kos, kita bisa juga kayak buka laundry atau jual makanan gitu yang di bawah yang harganya itu murah gitu buat mahasiswa gitu. Oke, terima kasih ya. Kos-kosan kita bisa dapat dari biaya kos, dari bayar anak kosnya, dan kedua kita bisa membuka usaha yang lain, gitu ya. Jadi ada dua pendapatan. Yang keenam, key activities. Key activities itu adalah aktivitas utama. Kita harus benar-benar memikirkan aktivitas apa yang kemudian itu akan menjadi penentu dari produk kita. Mulai dari praproduksi, memilih kualitas yang bagus, produksi, cara pengolahan yang bagus, dan pasca produksi. Bagaimana kita ternyata tidak hanya menjual saja, tapi apa yang harus kita lakukan untuk kemudian mempertahankan produk kita, gitu ya. Key activities ini benar-benar harus diperhatikan ya. Selanjutnya hampir sama di sini, key resources atau sumber utama. Gitu. Kalau ini aktivitas utama, kalau ini adalah sumber utama. Sumber utama bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama fasilitas. Sumber teknologi apa? Yang kedua teknologi ya. Fasilitas atau teknologi sama.
Jadi kita menggunakan, semakin teknologi yang kita gunakan bagus, semakin kita bisa buat produk yang bagus. Yang kedua adalah SDM. Semakin kita merekrut SDM yang bagus, maka usaha kita juga akan bisa berjalan dengan baik. Contohnya restoran. Kalau koki kita maksudnya memiliki cita rasa yang bagus, maka restoran kita pun akan baik, ya. Maksudnya akan bertahan dan disukai banyak orang. Gitu ya. Sebentar. Dan yang di sini adalah intelektual. Intelektual itu adalah yang termasuk itu bagian dari SDM. Jadi kalau SDM itu kan tidak hanya dari intelektual saja, tapi kinerja mereka. Tapi kalau intelektual dia adalah bagaimana sejauh mungkin dia bisa berinovasi. Tapi kalau SDM dilihat dari attitude-nya juga, gitu ya. Fasilitas teknologi. Fasilitas tidak hanya teknologi, memang termasuk fasilitas, tapi kalau teknologi specifically teknologi, tapi kalau fasilitas adalah mencakup semua sarana prasarana yang digunakan di situ. Oke, yang ke-8, key partners adalah dengan siapa kita harus benar-benar pintar memilih kerjasama. Ya, jadi kalau kita memilih kerjasama, misalnya kalau kita usaha singkong gitu ya, katakannya nasi jagung gitu, kita harus bisa memilih partners dari jagung yang berkualitas dengan siapa. Langsung dari petani akan lebih murah dan kualitasnya mungkin akan lebih baik. Jadi key partners juga harus dipikirkan. Dan yang terakhir adalah biaya atau cost structure. Biaya ini juga harus benar-benar dipikirkan. Jadi biaya itu ada dua. Yang pertama adalah fixed cost dan yang kedua adalah variable cost. Fix itu apa? Tetap atau pasti ya. Jadi biaya yang tidak berubah. Contohnya ada yang bisa ngasih contoh? Seperti biaya produksi. Iya, produksi. Iya. Dia fix itu pasti tetap. Kalau produksi masuk ke variabel. Variabel bisa berubah. Kadang kan kalau kita beli bahan baku kan kadang harganya naik. Harganya itu. Kadang kayaknya hari ini nggak laku deh, hujan deh. Nggak mungkin kita pasok banyak ya. Jadi kalau biaya tetap itu contohnya sewa gedung, gaji karyawan, listrik itu fix pasti. Tapi kalau yang variabel itu berubah. Contohnya bahan baku, terus kemudian apalagi seperti biaya untuk menjaga menjaga keamanan dan lain sebagainya gitu ya, fasilitas dan lain sebagainya. Yang itu tidak pasti harus dikeluarkan setiap bulannya. Oke. Baik, sejauh ini sudah dipahami? Sudah. Oke ya, saya rasa teman-teman sudah belajar sehingga pemahaman tentang ini teman-teman sangat dikuasai gitu ya. Jadi teman-teman, Ibu lupa menyampaikan bahwasannya sub materi tentang ini, sub CPMK materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang bisnis model Canvas. Indikatornya adalah agar mahasiswa bisa menjelaskan 9 elemen yang ada di bisnis model Canvas. Begitu ya? Oke. Sebelum ke kesimpulan, saya ingin memberi tugas ya untuk pertemuan ke depan. Ini adalah studi kasus yang harus teman-teman lakukan, terjun ke lapang. Jadi teman-teman membagi kelompok ya menjadi 6 orang atau 5 orang. Kalian menganalisa sebuah UMKM dan kemudian menulisnya atau merancangnya menjadi model bisnis Canvas 9 elemen. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Pertemuan depan kita presentasi. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah bisnis model Canvas adalah sebuah rancangan atau gambaran yang harus kita gunakan untuk perencanaan bisnis kita ke depan melalui 9 elemen. Yang pertama, customer segment, value proposition, channel, customer relation, key partners. Oke, yang terakhir adalah cost structure. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuannya hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat nantinya ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sekali lagi dengan harapan diberikan keberkahan ya. Berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pagi, sore,